Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Ya, hari ini aku akan bacakan tentang DM ke feminim. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komennya channel aku Laki Tarot MS. Kita baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insyaallah tercapai. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini maskulin ke feminim. Kita lihat energi perasaannya maskulin dan tindakannya maskulin ke feminim yang akan datang. Ini energi bisa cepat dan lambat ya. Jadi mana aja yang kalian rasakan dan resonate, oke? Dan ini bukan fisik, jadi energi. Ini bisa lelaki feminimnya dan juga bisa perempuan, ya. Begitupun maskulin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, di sini aku lihat, kayak maskulin coba untuk datang ya, untuk bisa rujuk tapi sia-sia. Kenapa? Karena feminim sudah kuat tanpa maskulin dan sudah memaafkan, melupakan keegoannya maskulin di sini, ya. Ya, karena ada perceraian dari sebuah hubungan yang harusnya reuni ataupun perpisahan ya, tapi maskulin coba untuk menanam kembali harapannya. Di sini yang aku lihat, untuk bisa kembali memperjuangkan feminim lagi, tapi sia-sia karena feminim sudah bisa kuat tanpa dia. Ya, sejak dia memulai hubungan dengan karmiknya di sini, banyak sekali pembayaran karma ya yang harus dijalani oleh feminim dan maskulin. Pada akhirnya, ketika sudah ada perceraian, maskulin baru menyadari kalau feminim lebih kuat dari apa yang tidak dia bayangkan, ya. Karena kan selama ini feminim selalu mengejar dan berharap ya di sini. Oke. Abang, diem bang. Diem ya. Diem ya sayang ya. Diem ya. Diem ya. Mami mau kerja ya. Oke. Makasih. I love you. I love you. Oke, di sini karena kan dia ada kegagalan ya dari harapan cita-citanya si maskulin untuk bisa memiliki dua-duanya di sini. Pada akhirnya si maskulin ini bersikap dingin ya kepada feminim karena ada perceraian ya, perpisahan, sehingga maskulin coba untuk mempertahankan tripartinya, tapi di sini dia juga mempertahankan untuk bisa kembali. Jadi dia menjaga jarak, ya. Dia coba untuk menyembunyikan
tentang triparty karena dia ingin mengendingkan juga ya tripartinya nanti, karena dia ingin kembali. Makanya dia bersikap dingin saat ini, tidak banyak bicara, bahkan nggak bicara sama sekali ya di sini aku lihat. Karena di sini aku lihat juga dia banyak kehilangan harapan tentang masa depannya dia. Ya, dari sikap dinginnya dia untuk reuni. Seharusnya kan dia reuni sama kita, tapi dia endingkan karena dia coba untuk mempertahankan tripartinya, tapi pada akhirnya dia merasa defensif juga ya dari perselingkuhannya, sehingga dia memberanikan diri untuk kembali ke feminim. Apa kocak lu? Ini udah galakin tuh, maskulinnya galakin, hei lo kenapa dingin kayak es batu, entah meleleh lo gitu ya bang. So karena dia lihat feminim sudah bisa kuat ya tanpa maskulin. Terus yang aku lihat memang dia banyak sekali ketidakberuntungan, bahkan tidak ada kreativitas, dan dia bosan dengan hubungannya dia ya, tentang dua pilihan di sini. Bahkan dia juga gagal healing ya untuk masa depannya dia di sini. Jadi itu dia healingnya up and down ya, karena kan kita udah nggak bersama, jadi dia nggak tahu harus bagaimana ya, hanya dirinya dia aja yang mempunyai keputusan dan ketegasan untuk dirinya. Dia ingin mengendingkan kelak ya di sini karena dia ingin kembali. Dia ingin menjaga tentang soulmate-nya, yaitu kita ataupun twin flames ya. Sini yang kulihat memang dia juga bosan hubungannya dengan dua pilihan ini, terutama dari triparty. Oke. Dan ya aku lihat memang dia fokus ke hal negatif ya saat ini. Dan ya dia merasa kalau kita ini ada orang lain lagi, maka dia coba jaga jarak. Tapi dia juga ingin mengendingkan tripartinya karena dia fokus ke hal yang negatif nih. Masa depannya dia ini ada suatu ending ya, karena ada orang ketiga. Kita lihat clarify-nya dari Star in the Reverse. Oke guys, di sini yang aku lihat memang dia memantau kita ya, feminim. Dia belajar dari kekacauan, kesedihannya dia, dan dia sangat berhati-hati ya tentang sebelum komunikasi dengan kita, karena dia belum bisa move on ya dari masa lalunya dia yang telah meninggalkan kita. Karena dia banyak option ya, pilihan di sini. Dia berharap banget ya, stres untuk bisa union dengan kita, tapi ternyata kekacauan lah yang dia berikan ke kita sehingga dia nggak bisa move on, banyak penyesalan, kecewa ya. Dan dia coba hati-hati ya dalam gosip apapun tentang masa lalunya dia. Dia depresi banget ya tentang harapannya untuk bisa union dengan kita, karena dia melihat feminim sudah sukses tanpa dia, sedangkan dia sulit ya saat ini si maskulin. Dia terhianati dari
kebodohannya dia ya, kegagalannya dia, dan terhianati tripartinya ini ya, karena ada pembayaran karma. Dan dia merasa sia-sia dari apa yang dia perjuangkan untuk mendapati kemenangan sendiri, dan akhirnya dia ditinggalkan ya di sini. Dan dia kehilangan pekerjaan, kehilangan keuangan, bahkan juga kehilangan karir, kehilangan kesuksesannya dia. Ini membuat dia banyak kesulitan dalam kehidupannya untuk kesuksesannya, karena dia juga banyak masalah ya untuk kebebasan, dan juga dia melihat feminim sudah sukses ya, hidup tanpa maskulin. Makanya dia memantau, dia depresi, berharap bisa union dengan feminim yang sudah bisa hidup tanpa dia. Dia sangat berhati-hati dengan rumors dan gosipnya yang membuat dia banyak kecewa dan banyak penyesalan tentang masa lalu. Abang, sanuan bang, maminya nggak kelihatan ininya. Lo malah disengajain bang. Lo malah disengajain, dasar. Oke, jadi di sini dia coba keluar dari negatif energi ya. Coba untuk bisa pindah dari negatif energinya dia. Karena saat ini karirnya dia menggantung, dan juga kestabilan kehidupannya dia menggantung. Ya, sebenarnya dia ingin move on ya dari yang namanya toxic ya. Dia ingin move on, dan dia coba mengikuti arus ya perjalanan. Maka dia pasrah aja tentang black magic segala macam. Dia coba untuk meditasi, melawan addictionnya dia tentang seksual, amarah, dendam ya. Dia coba introspeksi diri juga dengan cara berpasrah aja lah, damai aja gitu. Dan yang aku lihat memang dia coba untuk lari ya dari kepasrahannya dia. Dia ingin ada sesuatu perubahan ke positif ya di sini, karena aku lihat dia coba introspeksi diri dari sikap dia yang ego, topengnya dia lelah juga dengan dramanya dia ini ya, dari dua pilihan. Dan dia ingin mengendingkan ketakutannya dia, yaitu bisa kembali lagi ke kita, berharap menanam kembali harapan reconciliation dengan kita. Dia kangen dengan feminim, kangen banget, dan dia berharap menunggu waktu yang tepat untuk bisa membangun pondasi lagi. Karena yang aku lihat di sini memang dia sekarang menggantung ya karir dan kesuksesannya dia yang aku lihat. Dan dia obsesi untuk bisa traveling, obsesi untuk bisa jalan-jalan di sini. Dia obsesi banget, dan dia juga addictionnya dari yang namanya tentang partner. Jadi dia nggak bisa sendirian gitu. Ini membuat dia masalah sebenarnya. Dan yang aku lihat memang dia ada keserakahan ya dari perselingkuhannya dia dengan dua pilihan masa depannya dia. Jadi dia obsesi dengan masa depannya dia sendiri, sehingga dia introspeksi diri dengan sikap dinginnya dia. Kenapa? Karena dia menyadari banyak ketakutan dari keputusannya dia sendiri, yaitu mengendingkan hubungan dengan feminim. Pada akhirnya perselingkuhannya ini ending ya, tidak ada kebahagiaan. Ini membuat dia banyak ketakutan, merasa terjaga, bahkan dia juga menjaga jarak ya di sini, melindungi privasinya dari cinta barunya. Kenapa? Karena dia ingin kembali, ingin menanam dan reconciliation dengan feminim di sini. Dia berharap banget, dia coba untuk kuat, belajar sabar untuk bisa kembali lagi bersama feminim. Yang aku lihat ya dia pasrah dengan kegagalan cita-citanya dia, kesuksesannya dia, karena
dia masih banyak ketidakberuntungan ya, dia pasrah aja dengan masa depannya dia yang menggantung, bahkan juga tentang hubungan partnershipnya yang menggantung, dan sebenarnya ingin melepaskan sesuatu yang negatif di sini. Makanya dia merencanakan, dia coba untuk memperbaiki diri, introspeksi, dia mengambil cara itu break dengan kita karena dia ingin mengendingkan tripartinya ini setelah ending dengan kita ya di sini. Dia lelah juga dengan tripartinya di sini, dan dia juga berpikir sudah waktunya dia harus reuni dengan kita. Makanya dia akan memberanikan diri untuk bisa kembali lagi reuni dengan kita. Yang aku lihat di sini memang dia coba untuk berpindah kerjaan ya, ada gitu ya, karena dia banyak toksik di dalam karirnya dia. Walaupun dia pindah tempat kerja, akan suatu pemecatan lagi di sini. Ini membuat dia sangat menjaga jarak dan tidak nyaman ya dari apa yang dia tanam sendiri. Makanya dia coba untuk menutup diri dari apa yang dia harapkan selama ini. Karena ya dia sebenarnya coba untuk mencari kestabilan lain lagi dengan cara berpindah-pindah, tapi ternyata semuanya hanya obsesi, kecemburuan, marah, dendam. Pada akhirnya dari sikap keras kepalanya dia ini, pekerjaan yang dia pegang saat ini juga ya ending ya, ujung-ujungnya dia merasa nggak nyaman, dan dia juga menjaga-jaga dari apa yang dia harapkan karena dia takut dengan pembayaran karmanya dia sendiri ya, dari apa yang dia tanam. Makanya dia memantau dan sangat berhati-hati ya untuk berbicara dengan feminim, karena banyak kekacauan yang dia buat dengan feminim di masa lalu dan itu belum bisa dia lupakan. Di sini dia juga obsesi dengan traveling ya, masa depan, dan dia juga ingin mengendingkan ketakutannya itu, yaitu dengan endingkan tripartinya, karena dia merasa nggak nyaman juga dengan cinta barunya, merasa kompetisi untuk mendapatkan cinta tulus. Makanya dia ingin kembali lagi ke feminim yang sudah jelas kelihatan kesabarannya di sini ya. Dari adanya tujuan hidupnya dengan feminim sudah jelas karena sudah terlihat kesabaran dan ketulusan. Iya, maskulin butuh banget ya. Mau tidak mau dia harus mengakui di dalam batinnya kebenarannya ya, kalau kita adalah seseorang yang memberikan ketulusan cinta, dan ya dia sebenarnya menerima tentang cintanya feminim ya, dan dia merasakan merindukan ingin adanya support lagi dari feminim di sini ya, karena dia ada pembayaran karma sekarang, be in service. Makanya dia coba untuk mencari cara gimana untuk stabil lagi keuangan dan juga hubungan, tapi ternyata sikap egonya dia kan belum bisa berubah nih, dan juga addictionnya tentang seks, topengnya dia, kebohongannya dia, bahkan juga tentang black magicnya ini masih ada ya, sehingga ini adalah pembayaran karma yang membuat dia ya harus bisa membayar dengan kehidupan dia sendiri yang menggantung saat ini ya, kesuksesannya ya, untuk mencari pintu keluar, potensial gateway ya. Dia harus fokus ya tentang pembersihan, yaitu dia harus mengoreksi diri, introspeksi dari keputusannya dia, terutama dia harus menyadari sikap toksiknya itu adalah dirinya dia sendiri. Dan jadi banyak ketakutan nih tentang black magic juga ya, kekhawatiran. Yang aku lihat juga dia lelah dengan yang namanya drama. Jadi dia tuh harus menunggu
dulu, sabar ya, untuk bisa keluar yaitu dengan bermeditasi ataupun menyembuhkan dengan introspeksi diri dan juga keagamaan di sini. Karena make a decision ya, dia harus memilih ya, harus mengambil pilihan dalam hidupnya untuk bisa keluar dari toxic ini, yaitu dengan mengendingkan tripartinya agar dia bisa menanam kembali dan reconciliation, rujuk dengan soulmate ataupun twin flame-nya dengan tujuan yang jelas ya di sini. Karena ada strength yang mana ya dia harus bisa memberanikan diri menanam kembali harapannya dengan kesabaran dan juga penuh dengan ketulusan di sini ya. So guys, aku harap ini bisa menjadi motivasi buat maskulin juga dan juga feminim. Wow bang, tahu aja kalau udah mau selesai bang. Oke guys, aku harap ini bisa resonan dan membantu kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.